Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai hacker offering model. Nah, kita akan melanjutkan di part yang ketiga dan yang keempat, itu tentang efek dari international trade di antara dua faktor ekonomi. Dan juga yang selanjutnya adalah faktor price equalization. Nah, yang pertama adalah mengenai efek dari international trade di antara dua faktor ekonomi. Ini adalah asumsi-asumsi dari modelnya ya, ketika sudah masuk ke international trade. Jadi ada dua negara yang kita sebut di sini dengan negara home dan foreign. Nah, kedua negara ini memiliki same test atau selera yang sama, kemudian same teknologi atau teknologi yang sama, tetapi berbeda sumber daya. Nah, apa yang dimaksud dengan sama selera atau tes? Ini adalah memiliki relatif demand atau permintaan untuk food dan juga cloth itu sama gitu ya, memiliki relatif demand untuk food dan cloth yang identik ketika kedua barang tersebut memiliki relatif price yang sama. Lalu yang dimaksud dengan same teknologi adalah ketika ketika negara tersebut baik home atau foreign itu memproduksi output yang sama, baik itu cloth ataupun food gitu ya, dengan given amount of labor and capital, dengan sejumlah labor dan capital yang sudah ada. Nah, tetapi memiliki different resources atau perbedaan sumber daya, karena di sini home itu memiliki rasio labor to capitalnya yang lebih tinggi daripada foreign, sehingga home itu dinamai dengan labor abundant, sedangkan foreign dinamai dengan capital abundant. Nah, apa yang dimaksud dengan abundant? Nah, di sini adalah faktor abundance. Nah, home country ini kita sebut sebagai labor abundant gitu ya. Sedangkan foreign disebut dengan capital abundant jika apa? Jika rasio dari total amount of labor, jadi jumlah labor itu terhadap capital yang ada di home itu lebih besar daripada foreign gitu ya. Jadi jumlah labornya lebih besar daripada di home daripada di foreign. L per K lebih besar dari L star per K star gitu ya. Nah, kita bisa lihat di contoh ya di sini. Amerika memiliki 80 juta worker dan 20 juta akre tanah gitu ya, atau capital. Sedangkan Britania memiliki 20 juta worker, sedangkan 20 juta akre tanah gitu ya. Nah, di sini Britain itu disebut dengan labor abundant, sedangkan Amerika disebut sebagai capital abundant. Kenapa? Nah, bisa dilihat dari rasio labor per kapitalnya. Untuk labor per kapital di Britain itu 20 per 20, labornya 20, kapitalnya 20. Sedangkan di Amerika itu labornya 80, kapitalnya 200. Nah, 20 per 20 itu 1, yaitu untuk Britania. Sedangkan 80 per 200 itu 0,4 untuk Amerika. Nah, di sini bisa dilihat berarti Britania itu lebih besar kan rasio labor to kapitalnya daripada Amerika. Nah, sehingga Britania ini disebut dengan labor abundant country, sedangkan Amerika disebut dengan capital abundant country. Karena rasio labor to capitalnya itu lebih besar di Britania daripada di Amerika. Nah, dalam hal ini otomatis karena ada faktor abundant, maka ada faktor scarce atau faktor yang langka. Nah, apa faktor yang langka?
di home tentu saja karena dia labor abundant, maka yang langka di home adalah capital. Sedangkan di foreign karena dia adalah capital abundant gitu ya, maka yang langka adalah labor. Nah, kita tahu kan di penjelasan video sebelumnya bahwa cloth itu adalah labor intensive good gitu ya. Jadi cloth itu merupakan produksinya menggunakan labor yang lebih intensif gitu ya daripada capital gitu. Maka negara home kan di grafik sebelumnya itu PPF-nya itu kan PPF-nya sudah bisa dilihat, PPF-nya nanti akan lebih besar directnya perubahannya daripada di foreign gitu kan untuk cloth, untuk produksi cloth gitu ya. Karena cloth itu adalah labor intensive good, sedangkan home adalah diasumsikan labor abundant. Gitu ya. Sehingga home itu akan lebih memilih untuk memproduksi cloth gitu ya, karena rasio dari cloth to food itu lebih besar di negara home gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan untuk ini ya, untuk yang terakhir kemarin gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke adanya trade atau perdagangan. Nah, perdagangan ini nantinya akan menimbulkan titik baru gitu ya. Dari relative price. Jadi akan ada perubahan harga. Tetapi harga tersebut akan bertemu di satu titik gitu ya. Nah, penjelasan ini akan kita lihat di diagram ini ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ya. Nah, ketika tidak ada perdagangan, nah bisa dilihat di sini bahwa home equilibrium itu, equilibrium di sini kan ada relative supply dan relative demand yang bertemu di satu titik. Nah, itu namanya equilibrium. Nah, home equilibrium ini ada di poin 1. Nah, sedangkan negara foreign itu ada di titik 3 equilibriumnya. Nah, ketika ada perdagangan gitu ya antara home dengan foreign, maka titik 1 ini akan berubah ke titik 2, akan berpindah ke titik 2. Ya. Nah, untuk foreign juga sama, dia berpindah ya dari titik 3 ke titik 2. Di sini ada konvergensi ya. Ada pertemuan, relative price-nya berubah gitu ya, baik di negara home maupun di negara foreign gitu. Nah, akan tetapi implikasinya berbeda gitu ya. Ketika home dan foreign berdagang, ternyata relative price untuk cloth ya di negara home itu meningkat ya. Ini bisa lihat ya, relatif ini meningkat relative price of cloth-nya dari titik 1 ke titik 2. Sedangkan di foreign ini menurun dari titik 3 ke titik 2. Gitu ya, meskipun di sini ada konvergensi, ada pertemuan gitu ya. Nah, apa implikasinya? Nah, negara home ya, di negara home peningkatan dari relative price of cloth ya, peningkatan dari harga pakaian itu akan meningkatkan produksi cloth tersebut gitu kan. Tapi akan menurunkan konsumsi dari ini, akan menurunkan relative consumption gitu ya. Sehingga home itu akan menjadi eksporter, akan menjadi pengekspor dari cloth, sedangkan akan menjadi pengimpor dari food gitu ya. Karena setelah ada perdagangan, di perdagangan tersebut harga cloth itu meningkat. Nah, sebaliknya untuk negara foreign ya, karena ada penurunan harga kan, penurunan harga dari
cloth dari titik 3 ke titik 2 ini, maka foreign akan menjadi pengimpor cloth gitu ya, karena kan harganya lebih murah gitu setelah ada perdagangan, dan dia tentu saja akan menjadi pengekspor food gitu ya, karena relative price dari cloth itu menurun kan di foreign, di negara foreign, sedangkan relative price dari food itu meningkat gitu ya. Jadi itu ada implikasinya ke ekspor dan impor. Sehingga bagaimana? Home di sini menjadi eksporter dari pakaian karena dia adalah labor abundant gitu ya. Karena dia labor abundant dan ini juga cloth itu, produksi dari cloth itu adalah labor intensif gitu ya. Maka dia akan menjadi eksporter. Sedangkan foreign itu menjadi eksporter dari food karena karena foreign adalah capital abundant dan juga karena produksi food itu adalah capital intensif, jadi lebih banyak menggunakan capital. Nah, hal ini bisa disimpulkan menjadi satu teori, ya, menjadi satu teori dari Hexter-Ohlin ini. Jadi sebuah negara itu akan mengekspor sebuah komoditas yang menggunakan menggunakan faktor produksi secara intensif dan juga abundant di negara tersebut, gitu ya. Sedangkan dia akan mengimpor komoditas yang menggunakan faktor produksi secara intensif, tetapi langka, gitu ya, faktor produksinya di negara tersebut, gitu ya. Seperti tadi contohnya antara cloth dan food. Gitu. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada hubungan antara perdagangan dengan distribusi pendapatan, gitu ya. Pasti ya, kita akan hubungkan dengan bagaimana implikasinya terhadap distribusi pendapatan. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa perdagangan itu akan menghasilkan relative price, gitu ya, menghasilkan relative price yang baru, gitu ya, akan bertemu di titik baru. Nah, perubahan dari harga ini tentu saja nantinya akan berefek gitu ya pada pendapatan dari labor maupun capital di dua negara tersebut. Ini capital ya, bukan labor. Nah, maka tentu saja dengan adanya international trade ini akan berpengaruh sangat besar terhadap distribusi income. Tentu saja ini di efeknya long run gitu ya, efek jangka panjang. Nah, bagaimana efeknya? Nah, kita bisa lihat di sini di negara home, di mana dia adalah labor intensif ya, relative price of cloth, yaitu cloth itu adalah labor intensif meningkat kan, relative price of cloth-nya itu meningkat, maka implikasinya terhadap laborer atau pekerja tentu saja dia akan lebih baik gitu kan, karena kan wage-nya juga akan meningkat, sedangkan pemilik tanah, di sini maksudnya pemilik tanah itu pemilik capital, itu akan lebih buruk karena tidak ada peningkatan pendapatan. Sedangkan untuk foreign, karena relative price dari clothing itu menurun, tentu saja yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi si pekerjanya itu akan mendapatkan lebih buruk atau rugi gitu ya. Sedangkan pemilik capitalnya akan lebih baik. Lalu, nah ini adalah penjelasan tentang abundant factor dan scarce factor ya, scarce factor. Jadi abundant factor ini adalah di mana sumber daya di negara tersebut itu relatif supply-nya itu lebih besar gitu ya. Jadi supply-nya di negara tersebut lebih besar. Sedangkan faktor yang langka itu adalah ketika sumber dayanya itu supply-nya lebih kecil gitu ya di negara tersebut. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa efek dari distribusi income ya, hubungannya dengan international trade ini adalah pemilik sebuah faktor yang mana
negara tersebut itu memiliki faktor yang abundant gitu ya, itu akan memperoleh keuntungan dari perdagangan. Sedangkan pemilik faktor produksi, di mana faktor produksi itu langka di negara tersebut, dia akan rugi gitu ya. Jadi ada ada rugi dan juga ada untung gitu ya. Ini terkait dengan distribusi pendapatan. Selanjutnya adalah mengenai faktor price equalization. Nah, kita jika mengingat ke teori-teori yang sebelumnya atau penjelasan yang sebelumnya di part sebelumnya, jika tidak ada perdagangan, gitu ya, maka labor ini atau pekerja ini itu pastinya akan mendapatkan keuntungan yang kurang gitu di negara home daripada di foreign gitu ya. Dan capital atau pemilik capital akan mendapatkan yang lebih banyak. Nah, kemudian jika tidak ada perdagangan juga, home sebagai labor abundant ya akan memiliki harga pakaian yang lebih rendah gitu ya daripada foreign gitu ya. Dan ada perbedaan terdapat perbedaan di dalam relative prices di dalam harga dari barang ini yang mungkin akan lebih besar gitu ya perbedaannya daripada relative price of factor gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika home dan foreign ini melakukan perdagangan? Nah, muncullah relative price yang baru, relative price of good yang baru. Jadi ada harga satu barang yang baru yang bertemu di satu titik gitu ya. Seperti dijelaskan dalam diagram sebelumnya itu. Nah, konvergensi ini atau pertemuan di satu titik ini nantinya menyebabkan juga ada pertemuan ada pertemuan di satu titik antara relative price of capital dan juga labor gitu ya. Jadi tidak hanya harga barang saja yang akan ada perubahan gitu ya, tetapi harga dari input gitu, atau biaya input juga nanti akan ada perubahan. Nah, inilah yang nantinya mengarah kepada adanya equalization atau persamaan gitu ya. Persamaan di antara harga-harga faktor produksi. Nah, international trade ini atau perdagangan internasional ini melengkapi gitu ya, dari adanya equalization atau persamaan di antara faktor-faktor harga dari faktor-faktor produksi gitu ya. Jadi meskipun di negara home ini itu memiliki rasio labor to capitalnya yang lebih tinggi daripada foreign ya. Nah, tetapi ketika mereka melakukan perdagangan, harga dari wage gitu ya atau biaya input ini, wage ataupun capital itu akan sama gitu ya di antara dua negara tersebut. Nah, lalu jika si dua negara ini menghadapi harga barang yang sama, harga pakaian dan makanan yang sama, mereka juga pasti akan memiliki harga faktor produksi yang sama juga. Nah, itu yang disebut dengan equalization of factor price. Jadi disebabkan oleh adanya persamaan dari harga dari satu barang tersebut. Nah, akan tetapi pada kenyataannya ya tidak ada faktor price itu atau harga dari faktor produksi itu yang sama gitu ya. Karena tentu saja pasti rate gitu di setiap negara itu pasti berbeda-beda gitu. Ada ada perbedaan di antara negara-negara itu dikarenakan salah satunya adalah perbedaan dari kualitas dari labor misalkan ya. Gitu.
Jadi adanya perbedaan kualitas dari faktor produksi. Nah, dengan adanya perbedaan kualitas ini tentu saja pasti akan ada perbedaan gitu dari faktor price atau harga dari faktor produksi gitu ya, sehingga tidak bisa dengan mudah dijelaskan seperti yang sebelumnya itu. Nah, ada 3 asumsi yang menjelaskan gitu ya bahwa faktor price equalization ini sebetulnya tidak benar gitu ya, atau tidak ya kurang cocok lah dengan realita. Yang pertama adalah bahwa ada 2 negara yang memproduksi 2 barang. Gitu. Nah, pada kenyataannya kan banyak negara dan banyak barang gitu. Kemudian ada 2 negara yang memiliki teknologi yang sama dalam memproduksi, kan tidak mungkin gitu ya. Pasti ada perbedaan. Berapa banyak yang diproduksi dalam satu negara itu, pasti akan ada perbedaan antara negara A dengan negara B dengan negara C. Gitu. Lalu yang selanjutnya, 2 negara itu memiliki harga yang sama dalam sebuah barang. Karena ada trade kan, pasti tidak ya, pasti akan ada perbedaan gitu, perbedaan harga gitu di dalam di antara 2 buah barang atau di antara beberapa buah barang. Nah, sehingga sebetulnya faktor price equalization ini tidak bisa atau kurang bisa diaplikasikan di dunia nyata gitu ya. Ini hanya teori yang didasarkan pada teori-teori sebelumnya. Gitu. Nah, di sini juga hal lain yang bisa menjadi alasan kenapa faktor price equalization ini tidak bisa digunakan, itu yang pertama adalah adanya perbedaan yang besar gitu di antara sumber-sumber daya gitu ya. Jadi sumber daya di setiap negara itu pasti berbeda-beda gitu kan ya. Kemudian juga ada barrier to trade gitu. Ada penghalang seperti itu ya, seperti tarif, kemudian dan lain-lain lah, banyak barrier itu. Kemudian juga pasti di setiap negara memiliki teknologi yang berbeda-beda gitu, sehingga faktor price equalization ini tidak bisa diaplikasikan gitu di dunia nyata. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan tambahan setelah tadi menjelaskan mengenai Hector-Ohlin model di hubungannya atau kaitannya dengan international trade. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.